Shalom. Kita dulu pertama. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersekutu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati masing-masing kami yang sudah hadir Tuhan di tempat ini dengan rasa kerinduan untuk bertemu dengan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak sia-sia. Kami boleh membawa berkat dan kami boleh membagikan berkat tersebut Tuhan ke sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami buka pikiran kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. dan terindah kau kasih karena
terima kasih Tuhan. Sekarang yang cuma akan berdiri. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, yes. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak menilai harta milikmu. Keindahanmu menggunakan dunia, di mataku kau tak sepenuhnya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak menilai harta milikmu. Keindahanmu menggunakan dunia, di mataku Engkau sepenuhnya. Pulihkan aku, Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu yang ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, yes. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh halo dengan sekitarnya. Halo, Tuhan Yesus baik. Punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan, Engkau harta yang tak ternilai bagi kami. Kalau sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk memuji, bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami agar kami boleh bersorak-sorai dan menyenangkan hati-Mu Tuhan bagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh halo dengan sekitarnya. Halo, Tuhan Yesus baik. Membuktikan kalau kalian saudaraku dan aku juga saudaramu. Boleh sambil tunjuk kanan kirinya, mungkin belakang, depan. Kalau kita ini bersaudara. Amin. Mari. Ucapan dari kegemaran Kristus, asal kau berdiri di atas firman-Nya, bila aku semua suku apa asal kau berdiri di atas firman-Nya, bila hatiku di hatiku kau sayang, saudara dan saudari. Ku kasih kau dengan kasih-Mu. Aku kasih kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang selamanya dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih dalam Yesus.
rame ya teman-teman, banyak teman-teman. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Kekuatan dan kesehatan sehingga kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan tim Gembala yang ada yang mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-16
sampai 18. 1 Samuel 4 ayat 15 sampai 18, demikian firman Tuhan. Saya baca, saudara menyimak dan menyesuaikan. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Puji Tuhan, sampai di situ dulu membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini diceritakan bahwa pada satu saat orang Israel diserang oleh bangsa Filistin, ya. Dan dalam pertempuran itu Israel mengalami kekalahan. Di dalam pertempuran itu Israel mengalami kekalahan dan ada satu prajurit yang melarikan diri, ya. Dan dia melarikan diri, dia lari kepada Imam Eli, ya. Dan dia menceritakan, ya, "Aku datang dari medan pertempuran, ya. Baru hari ini aku melarikan diri, ya." Jadi biasanya itu dia bertempur sampai di darah penghabisan. Tapi nggak tahu juga hari ini dia lari pulang, tapi dia nggak pulang, tapi dia ke Imam Eli dan menceritakan semua kisahnya, ya, yang terjadi di sana. Dia katakan, "Kita kalah kali ini, ya. Anakmu sudah mati, ya. Dan juga tabut Allah dirampas." Jadi kekalahan yang sangat fatal, itu sebabnya ini prajurit ini mungkin merasa down, ya, karena dia merasa kalah dan dia lari memberitahukan ke Imam Eli. Dan ketika Imam Eli mendengar anaknya meninggal dan juga tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, dia istilahnya dia syok, ya, dan dia terjatuh, yang batang lehernya patah, langsung mati saat itu juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari cerita di sini, ya, tentang peperangan bangsa Israel dan orang Filistin ini, selalu saya kasih judul, "Jangan lari dari masalah," ya. Karena pertempuran, ya, peperangan ini berbicara tentang masalah di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita lahir dalam dunia ini, kita harus masuk di dalam pertempuran, ya, saudara. Karena saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, kita harus masuk, ya. Kita lahir mungkin masih bayi, anak-anak masih belum, ya. Ketika sudah remaja, dewasa, pertempuran dimulai, ya, saudara. Pertempuran di dalam kehidupan ini, ya. Di dalam Al-Fatihah 7 ayat 1 dikatakan bahwa manusia itu bergumul di dalam hidup ini, ya. Yaitu masalah demi masalah. Inilah peperangan kita, ya. Semua kita harus masuk di dalam pertempuran, di dalam peperangan. Tidak ada yang nggak punya masalah, semuanya punya masalah. Yang sehat punya masalah, yang tidak sehat punya masalah. Yang Tuhan kasih lahir sempurna punya masalah, yang Tuhan kasih lahir kurang sempurna ada masalah. Semuanya ada masalah. Dan disinilah kita masuk dalam pertempuran, ya. Dan pertempuran itu, yaitu saya katakan ketika sudah mulai remaja, itu pertempuran dimulai. Kalau anak-anak yang di bawah 12 tahun ke bawah, itu tidak mikir, ya, mau makan, mau apa, terserah orang tuanya, ya. Tinggalnya minta duit gitu aja. Tapi setelah itu saudara, peperangan dimulai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita harus alami pertempuran. Dan di ayat ini dikatakan bahwa ada yang melarikan diri dari pertempuran ini. Mungkin dia maksudnya baik, ya, maksudnya baik, dia mau memberitahukan keadaan peperangan kepada Imam Eli. Tapi itu saudara yang dikasih Tuhan, gambaran dari dia yang melarikan diri. Ya, seorang prajurit itu tidak boleh harus melarikan diri, nggak bisa, ya. Dia harus titik darah penghabisan. Dia harus bertempur sampai, kalau memang dia mati, ya mati. Ya, kalau selamat, ya selamat, gitu, ya. Tidak boleh lari dari pertempuran, ya.
Nah, saudaraku, kita tidak boleh lari dari pertempuran kehidupan ini. Bagaimana kita lari dari pertempuran kehidupan ini? Ya? Kita tidak bisa lari. Ya? Nah, kalau kita lari dari pertempuran, dari kehidupan ini, dari masalah yang kita hadapi, ya? Kita lari dari masalah. Dengan lain kata, mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kok gini-gini terus saya ini. Ya. Tuhan, males aku Tuhan sama kamu Tuhan. Doaku gak dijawab-jawab. Nah, ini masalah lari dari pertempuran. Kita tidak bisa menghadapi pertempuran ini. Kita tidak bisa menghadapi masalah ini. Sehingga kita lari dari pertempuran. Saudaraku, ya, seringkali mungkin saat Tuhan nolong, saat Tuhan jawab, ya kita bersyukur. Ya. Tapi ada kalanya Tuhan belum menjawab doa kita. Wah, mulai lagi. Tuhan ini kok gak sayang sama aku. Nanti kalau Tuhan jawab, oh ya Tuhan sayang sama aku. Yang bulat aja saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ini melarikan diri dari masalah. Ya. Kalau kita tidak melarikan diri dari masalah, kita akan tetap terus di dalam pertempuran itu. Apapun yang terjadi masalah di dalam kehidupan kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan dalam hal apapun, tidak menyesali dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kita harus bersyukur. Ya. Kalau kita Tuhan izinkan mungkin dalam kehidupan kita yang seperti ini, ya, setiap orang itu berbeda. Jangan kita menyamakan diri kita dengan orang lain. Tuhan, aku kok begini, Tuhan ciptakan itu begitu, ya. Tuhan kok berkati saya segini, Tuhan berkati dia begini. Saudaraku, jangan kita samakan. Ini namanya lari dari pertempuran, lari dari setiap masalah kita. Kita tidak bisa mengucap syukur, kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan kita kalah, jangan kita lari. Ya. Ayo kita tetap terus bangkit, ya. Kita tetap terus semangat, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap terus kalah, kalau kita tetap lari dari pertempuran hidup ini, akan terjadi hal-hal yang lebih parah lagi, ya. Kekalahan-kekalahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita lihat di sini, saudara yang dikasih, ketika prajurit ini lari dari pertempuran, apa yang terjadi jika kita lari dari setiap masalah kehidupan kita? Ayat yang ke-17 dikatakan di sini, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terjadi jika kita lari dari pertempuran kehidupan ini, lari dari masalah hidup ini, yang pertama adalah kekalahan yang besar terjadi. Saudaraku, ya, bukannya kalau kita meninggalkan Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, ya. Kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan merasa mampu, kita akan merasa wes gak nang gereja-gereja wis gak Tuhan. Jangan merasa kita kuat, kita bisa menjalani hidup ini. Kita akan alami kekalahan yang besar jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Ya, kekalahan yang besar ini, kalau kita lari dari masalah, kita lari dari kehidupan ini, kita lari dari Tuhan, iman kita akan menjadi lemah. Kekalahan besar itu membuat roh kita mulai padam. Ya. Bahkan saudara, membuat kita lupa akan janji-janji firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi lemah, firman Tuhan itu hilang kabeh, ya. Waktu sekolah minggu kita hafalan, ayat pakai hafal. Sekarang coba ditanya, yang hafal yang mana? Ya, paling garis 3 ayat 16. Cuma satu itu toh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saudara, firman Tuhan ini harus menjadi makanan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita menjalani peperangan kehidupan kita, ya, kita menjadi kuat oleh firman Tuhan. Bukannya kita lari, ya. Ketika ada masalah, sedang menyalahkan Tuhan, tidak bersyukur, dan begini-begini, iman kita tambah lemah. Iman kita tambah anjlok, ya. Tambah malas berdoa, ya. Roh kita tambah padam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang semuanya terjadi seperti ini, enggak
hanya jemaat saja ya, kadang juga hamba Tuhan itu merasa roh lemah, loyo ya gitu. Tetapi kita harus bangkit ya. Jangan sampai kekalahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit, kita harus bangun ya. Iman kita harus kita kuatkan, firman Tuhan harus kita ingat kembali ya. Kita cari firman Tuhan yang mana yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Saudara, setiap masalah yang saudara hadapi semuanya ada di dalam firman Tuhan. Jawabannya ada. Saat saudara mengalami mungkin kesehatan, lihat dalam firman Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang disembuhkan, banyak yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam pelayanannya untuk menyembuhkan. Kita harus percaya. Dalam hal apapun juga, dalam hal pertengkaran, dalam hal apapun juga, semuanya ada dalam firman Tuhan. Jadi ketika masalah itu terjadi, bukannya kita harus loyo, bukan kita menyesali hidup ini, menyalahkan Tuhan, tapi mari kita lihat firman Tuhan, janji Tuhan. Baca firman Tuhan, itu pentingnya baca firman Tuhan ya saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu ya. Aduh gak sempat untuk harus disempatkan. Kenapa ya? Karena satu sekali nanti masalah itu terjadi, kita ingat, oh ya di dalam firman Tuhan ini ceritanya ini itu seperti masalah itu. Nanti masalah yang lain lagi datang ya, kita ingat, oh iya di dalam kitab ini masalahnya dia seperti aku, tapi dia kuat ya. Kita tetap ingat firman Tuhan. Nah itu, jangan sampai kita mengalami kekalahan yang besar ya. Janji-janji Tuhan jangan sampai lupa. Bukan lupa ya, kadang kita udah lupa, kadang kita tahu tapi mau selesai janji Tuhan ini kok nggak terjadi padaku. Nah, ini meragukan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu pasti terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita benar-benar percaya dan melakukannya, pasti firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus semangat ya, semangat supaya tidak terjadi kekalahan dalam kehidupan ini. Yang kedua ya, jika kita tidak bangkit ya, tidak semangat. Yang pertama tadi kekalahan besar. Yang kedua ayat 17b, lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Yang kedua, kalau kita lari dari pertempuran, lari dari masalah hidup ini, yang kedua adalah tabut Allah telah dirampas. Tabut Allah berbicara tentang hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hilang, dicuri oleh si jahat. Memang setiap masalah yang terjadi membuat kita sedih, membuat kita nangis, membuat kita mikir itu nggak mari-mari ya. Kalau saya itu ada masalah itu saya nggak bisa tidur. Jadi saya tidur itu langsung masuk di dalam masalah itu ya. Sampai mimpi gitu ya. Nah saudara, itu saya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang saya aduh Tuhan kok sampai aku mimpi kayak gini ya. Terus saya bangun, saya tolak dalam nama Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan ya, jangan sampai masalah itu membuat tabut Allah dirampas oleh si iblis. Hadirat Tuhan hilang, damai sejahtera hilang, sukacita kita hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Ya oh iya, tante yang kita hamba Tuhan bisa dalam masalah, bisa tetap memuji Tuhan, menyembah. Kalau saya mungkin nggak bisa, saya bukan hamba Tuhan. Enggak, semua bisa, setiap anak-anak Tuhan bisa ya. Saat kita ada dalam masalah, mari kita menyembah Tuhan, mari kita mencari hadirat Tuhan. Dan jangan sampai membuat masalah itu membuat damai sejahtera kita, sukacita hilang. Karena itu akan membuat semangat kita juga lemah. Biar kita tetap bersukacita. Bahkan berkat-berkat itu hilang jika hadirat Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ingat ketika tabut Allah ini ditaruh oleh Daud di rumah Obed-Edom. Obed-Edom itu diberkati Tuhan. Nah itu sebabnya jangan sampai hadirat Allah di dalam kehidupan kita ini hilang. Karena berkat-berkat Allah itu juga akan hilang di dalam kehidupan kita. Karena tabut Allah ini yang akan membawa berkat-berkat dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus undang hadirat Tuhan di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Jangan sampai kita
karena masalah itu tertumpuk, ini durung mari ya. Ya, kadang-kadang juga itu membuat stres ya. Jadi anaknya itu kalau jadi ngamuk ya. Ya, kalau saya cuma anak saya satu ya saudaraku, kalau disuruh enggak nurut, langsung naik darah. Bisa stres ya. Tapi seringkali kalau sudah emosi ya, aduh Tuhan, kok saya emosi. Jangan saya salahkan anak saya. Kamu itu membuat mama jadi hilang damai sejahtera. Padahal itu untuk menutupi diri saya sendiri karena saya yang salah. Nah, selagi yang dikasih Tuhan, ya, jangan biarkan itu terjadi. Bila hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Allah itu tetap menjadi milik kita. Dengan kita tetap memuji, menyembah Tuhan, cari firman Tuhan, dengarkan puji-pujian dalam hidup saudara. Nah, selagi yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Yang terjadi jika kita melarikan diri dari masalah, dari pertempuran hidup ini. Yang ketiga, ayat yang 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Yang ketiga adalah Imam Eli batang lehernya patah. Batang leher ini adalah penyambung kepala dan tubuh. Kepala adalah Tuhan sendiri, tubuh adalah jemaat Tuhan. Jadi leher adalah penyambungnya. Apa itu penyambungnya? Yaitu doa. Nah, seperti yang dikasih Tuhan, jika masalah kita bertumpuk-tumpuk, kita sudah lupa untuk berdoa. Seringkali itu saudara, masalah itu terjadi bertumpuk-tumpuk dalam kehidupan kita. Seringkali kita langsung memikirkan jalannya bagaimana. Seringkali kita memikirkan siapa yang dapat menolong kita. Seringkali kita memikirkan bagaimana ini harus saya kerjakan. Kita lupa doanya. Justru ketika masalah itu terjadi, kita harus doa terlebih dahulu. Kita harus bertanya Tuhan dahulu. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Doa kita harus menyembah Tuhan. Saya sering mengikuti doa malam dari Ibu Dewi Batsir ya saudaraku, setiap malam jam 8. Nah ini bagus saudaraku, karena kita diajar untuk menyembah. Setiap malam kita berdoa, kita menyembah. Walaupun saya sama kelesetan ya, sama tiduran, tapi saya ikut menyembah ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah saudaraku, dia juga katakan kalau ada masalah ya, doa, cari Tuhan terlebih dahulu. Doa dulu saudara. Bahkan dia Ibu Dewi Batsir ini tidak mau kalau disuruh mendoakan. Ya enggak, jangan minta doa sama saya. Datang sendiri kepada Tuhan. Setiap kita itu sudah punya hak untuk menghampiri Tuhan. Kita sudah punya jalan masuk untuk ketemu dengan Tuhan. Dan duduk di kaki Tuhan, menyembah, berserah, percaya. Dan banyak sekali yang dia, kesaksian yang dia bacakan ya. Banyak sekali mujizat kesembuhan, banyak sekali pertolongan Tuhan yang terjadi karena Ibu Dewi mengajarkan. Jadi mereka menyaksikan sendiri. Benar Bu Dewi ya, kalau kita datang mencari Tuhan itu, Tuhan benar-benar tolong, Tuhan benar-benar jawab. Nah seringkali itu ya, manusia itu seperti itu. Ketika masalah itu terjadi, kita bingung ya apa yang caranya, ya apa begini, terus cari pertolongan kepada manusia, curhat-curhatan sama temannya, ya apa ini masalahku begini-begini. Salah saudara. Ketika masalah itu datang, langsung duduk di kaki Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, kita menyerah, kita menyembah, kita katakan, kita curhatkan semuanya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan beri pertolongan. Nah seperti yang dikasih Tuhan, biarlah kita selalu menjaga ya, doa kita, ya, menyembah kita, ya. Hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita bukan doa 5 waktu, bukan ya saudara itu. Bangun pagi, mau makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Ya. 5 waktu ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Tidak saudara, tapi kita mempunyai satu waktu yang khusus untuk berdoa, untuk menyembah kepada Tuhan, menyerahkan setiap masalah kita.
Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tetap kuat di dalam pertempuran ini, supaya kita dapat mengalahkan ya setiap lawan-lawan kita ya. Kita bisa mempergunakan ya setiap perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa pakai semuanya itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, jangan sampai ya leher patah, doa kita putus ya dari Tuhan. Jangan sampai ini terjadi. Ya. Doa apa? Ada seorang ibu yang tanya, Mbak Yanti, gimana sih doa kepada Tuhan? Ya, tidak apa tante doa. Doa itu harus doakan gereja, doakan ini, doakan ini. Oh, itu namanya doa syafaat, Bu. Saya katakan itu namanya doa syafaat. Kalau aku itu ingin mendoakan anakku, mendoakan diriku, oh itu doa pribadi. Saya katakan begitu. Cari waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Dan ibu bisa curhat. Gimana kalau curhat sama Tuhan? Ya seperti ngomong sama saya ini, saya katakan begitu. Seperti ngomong sama saya, curhatkan ke Tuhan. Ya mungkin kita tidak lihat, tidak berhadapan muka dengan muka, tapi kita percaya Roh Kudus ada dan akan menyampaikan semuanya yang terjadi. Dan dia lakukan itu ya, karena dia juga banyak masalah, saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya, oh iya benar Mbak Yanti ya, terserah tante mau doa jam berapa, mau malam, mau siang, itu doa pribadi ya. Selain dari doa syafaat, karena dia itu rajin doa syafaatnya, saudaraku. Karena dia di gerejanya dia pendoa syafaat ya, jadi dia tapi karena sekarang rumahnya jauh, jadi dia sudah jarang, dan juga karena situasi ini jarang ibadah ya, karena Zoom itu ya, jadi tidak ikut doa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah doa kita ini semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan ya, saudaraku. Jangan sia-siakan waktu yang ada ya. Kita harus cari waktu untuk bisa secara pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Lalu selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal itu yang terjadi jika kita lari dari pertempuran. Dan yang keempat, yang terakhir, saudaraku, adalah yang paling fatal, dikatakan bahwa Imam Eli telah mati. Jika kita alami melarikan diri dari setiap persoalan-persoalan, kekalahan yang besar terjadi dalam kehidupan kita, ya, doa kita sudah terputus, maka kita akan alami kematian rohani. Kematian rohani adalah rasa yang sudah tidak mengenal Tuhan, sudah tidak percaya Tuhan, sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sudah ya dipikir Tuhan itu waduh di atas langit sana gitu. Itu rasanya mati rohani. Tuhan itu jauh ya, gak dengar, gak lihat apa yang saya alami. Ini kematian rohani ya. Walaupun kita hidup secara jasmani ya, kita sehat, kita bisa kerja, kita bisa ngobrol, kita bisa kemana saja, tapi rohani kita mati. Saudaraku, jangan sampai itu terjadi ya. Kalau kita mati rohani kita ya, kita tidak akan alami ya. Buktinya kan orang-orang yang percaya Tuhan juga diberkati, tante. Ada yang berkata seperti itu. Justru saya yang setia melayani, saya yang setia percaya kepada Tuhan, kok gini-gini saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah inilah yang lama-lama membuat kematian rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita harus bangkitkan yang roh kita ini, agar jangan kita mengalami kematian rohani. Kalau kita sudah alami ini, kita tidak akan merasa lagi ya firman Tuhan, hadirat Tuhan, kita tidak terasa lagi. Jadi seperti kita ini hidup, tetapi di hadapan Tuhan kita ini mayat hidup ya, di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Biarlah roh kita tetap terus bangkit, roh kita tetap terus kuat ya. Jangan kita alami kematian rohani. Kita harus percaya ya.
sampai masalah itu pun terjadi yang paling parah sekalipun, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita harus mengatakan doa. Jangan sampai kita alami kematian rohani. Sebab kalau sudah kematian rohani ini paling bahaya. Iblis akan dapat menyerang kita, berkat Tuhan tidak tercurah dalam kehidupan kita. Kita akan lebih parah lagi, lebih terpuruk lagi. Biarlah kita harus melihat introspeksi diri kita. Biar kita takut akan Tuhan. Kita tetap berada di samping Tuhan, menyalahkan roh kita. Jangan anggap enteng ya saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, jangan anggap enteng kalau kita enggak doa. Membuat iman kita semakin hari semakin loyo, saudara. Membuat kita ini semakin cepat, namanya manusia. Kalau kita benar-benar hati-hati ya, orang cepat marah, cepat berpikir negatif, tidak bisa mengucap syukur. Namanya mati rohaninya. Kita hanya hidup secara jasmani. Apakah bagus saudara kalau kita melihat film zombie, film vampir? Nah ini mati rohani gitu ya. Kita seperti mayat hidup di hadapan Tuhan. Itu kan jelek ya. Nah itu di hadapan Tuhan kita akan seperti itu. Walaupun saudara yang dikasih Tuhan, bisa orang yang bisa mati rohani masih bisa melayani, bisa. Karena itu hanya cover saja. Rohnya di mana nggak tahu. Di hadapan Tuhan kita tetap seperti mayat hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita senantiasa mengoreksi diri kita, melihat kehidupan kita saudara. Jangan kita lari dari kehidupan ini. Jangan kita keluar dari masalah ini. Jangan kita menyesali akan hidup ini, menyesali apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena segala sesuatu itu Tuhan rancang yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau kita selalu melihat kehidupan bersama dengan Tuhan, melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, mensyukuri, maka semuanya itu akan kita bisa lewati. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Mas Tuhan kok gini-gini aja. Saudara begitu lari dari masalah, saudara akan terus dan mengalami kematian rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan ini dengan terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Mazmur ayat yang terakhir dalam Mazmur pasal 51. Mazmur ayat pasal 51 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lingkupilah aku dengan roh yang rela. Saudara yang dikasih Tuhan, biar tetap bangkit dan semangat dan bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah inilah yang terpenting. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Sehingga ketika masalah itu terjadi, jangan menyalahkan Tuhan. Yang kita harus syukuri, yang paling penting adalah keselamatan ini Jika kita mengalami masalah yang sangat berat kita harus ingat bahwa Yesus sudah mati, bangkit, dan memberikan keselamatan itu kepada kita. Ini yang harus kita syukuri. Bisa membuat mensupport kita mengingat kejadian ini, sehingga membuat kita bangkit. Bangkitkanlah kembali pada kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ini harus kita pegang. Jadi walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kelak satu hari ketika kita kembali kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, kita harus siap. Kenapa? Karena saya sudah diselamatkan. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Dan ini membuat kita, masalah itu berarti kecil.
Masalah ini kalau membuat aku keluar, rohku keluar dari tubuh ini, gak apa-apa, karena ada Yesus yang sudah menyelamatkan. Ya. Jadi inilah yang harus membuat kita bangkit dan semangat untuk menjalani kehidupan kita ini. Karena keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Dan yang kedua, ya, lingkupi aku dengan roh yang rela. Roh yang rela. Rela apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan izinkan terjadi masalah demi masalah, ya, pertempuran yang harus kita lalui ini, ya, kita minta Tuhan roh yang rela, jadi kita mampu untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Serumit apapun hidup kita, ya, Tuhan pasti akan menolong jika kita mempunyai roh yang rela untuk menjalani pertempuran kehidupan ini. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak panjang firman Tuhan, biar ini menjadi pelajaran kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama. Jangan lari dari masalah, ya. Jangan alami kekalahan yang besar, jangan alami kematian rohani. Tapi biar kita bangkit bersama-sama yang menjalani kehidupan ini, sehingga nanti satu saat kita bersama-sama berada di surga, ya, kita ketemu satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak. Haleluya. Halo. Masih bangkit? Apakah? Saya harap hari ini tidak ada yang menjadi zombie. Amin. Tahu film zombie? Mudah tahu zombie? Iya. Jadi kita menjadi zombie, kelihatannya hidup tapi mati. Kelihatannya bergerak tapi tidak ada rohnya. Hari ini kita diberi firman yang cukup mendebarkan. Ya, kita tidak hari ini mungkin tidak dibahas mengenai kenapa Hofni dan Pinehas meninggal, bagaimana Imam Eli, kenapa rakyat Israel menderita kekalahan. Ya, tapi hari ini kita diperingatkan untuk kita hati-hati. Kalau minggu lalu saya sampaikan jangan keluar dari hadirat Tuhan, hari ini diperingatkan kembali, jangan lari dari masalah, jangan lari dari hadirat Tuhan. Ya, memang kehidupan ini dari hari ke hari mungkin bisa menjenuhkan, bisa menegangkan, bisa membuat putus asa. Permulaan stres, akhirnya depresi, jadilah semakin hari semakin parah. Tapi hari ini tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalurnya Tuhan. Amin. Percaya Tuhan tak akan biarkan kamu sendiri. Amin. Jangan sampai kita patah leher. Ya, seringkali kalau stroke itu dikatakan ada mati di batang leher. Batang leher ini memang sangat penting. Kalau ada kendala di situ, kemungkinan untuk hidup itu sangatlah sulit untuk pulih. Ya. Makanya sekarang kita diperingatkan jangan lupakan hubungan intim dengan Tuhan, jangan kendor dari jam-jam doamu. Amin. Amin. Mungkin kita bisa bicara amin seminggu sekali di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita jawab sendiri dalam hati kita betapa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, Dia sudah rela. Kalau si anak bungsu sudah pergi, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Bapa. Sejelek apapun kita, sebobrok apapun kita, kembali. Ya. Sebelum kita menjadi Hofni dan Pinehas yang hanya diperingatkan secara halus oleh Imam Eli. Ya, ada kesalahan yang Imam Eli berbuat selama dia menjabat sebagai imam.
40 tahun tadi dikatakan, tapi dia membiarkan anaknya, ada pembiaran, ya. Memang menegur, tapi tidak tegur secara tegas, sehingga Hofni dan Pinehas melanggar begitu banyak pelanggaran yang dibuat oleh Hofni dan Pinehas. Next lain kali mungkin kita akan bahas. Biarlah kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau ini gambar, jangan keluar dari rel kereta apinya Tuhan. Tapi biarlah kita selalu dan selalu dan selalu, ya, baik yang dewasa atau anak muda, mungkin seringkali dinasihati oleh koordinator saudara, karena itu bukan sesuatu yang basa-basi, bukan sesuatu yang mungkin hanya asal, tapi supaya kita tidak keluar dari hadirat Tuhan, tidak keluar meninggalkan permasalahan. Biarlah anak muda, biarlah yang dewasa, biarlah yang remaja, semakin hari semakin mendekat, semakin hari semakin mendekat, mumpung masih ada kesempatan, ya. Tiap hari kita mulai maka menghadapi masalah, ya, dengan kadar yang berbeda-beda setiap kita. Tapi ingat, Tuhan itu baik. Dia lebih besar dari masalahmu, apapun itu. Saya udah mau main musik ke depan. Saya udah pakai berdiri. Biar kau merasa kau dikasih oleh Tuhan, kau dilingkupi oleh kasih Tuhan. Ingatlah kemurahan Tuhan itu ada. Tuhan bukan miliknya hamba Tuhan, Tuhan bukan miliknya pendeta, Tuhan bukan miliknya orang kaya, tapi Tuhan memberikan kemurahannya untuk semua. Kita tidak dipilih, kita menjadi pemenang. Tidak pikir secara memuliakan Tuhan, kata-kata positif, Tuhan kau baik, kau baik Tuhan. Meskipun aku ada masalah, tapi Tuhan yang menyelesaikan masalahmu. Berserulah kepada Tuhan, dikatakan oleh pemazmur. Berseru-serulah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan matanya tertuju kepadamu. Tidak ada kesombongan. Jangan harap kita mampu menyelesaikan satu masalah kita, kedua masalah, tiga masalah kita dengan kekuatan kita, dengan
orang lain yang kita harapkan, yang ada kekecewaan, kami bawa masalahmu pada Tuhan. Jangan kau bertahan dengan keangkuhanmu, dengan kesombonganmu. Biarlah kau menyerahkan diri pada Tuhan, berseru pada Tuhan, berbalik, bertobat. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kesabarannya, selagi kami masih kuat, selagi kami ada, Tuhan pergunakan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kami tidak kami sendiri, Tuhan. Masalah kami kau tahu, pertolongan akan daripadamu, Tuhan. Asal kami mau daripada Tuhan. Kau sanggup. Kemurahan-Mu lebih dari hatimu. Kau setia Bapa, Kau mulia tenaga jiwaku, aman bersamamu. Kalau kita dari
Anak-anakmu yang sudah beribadah pada pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu datang, berkat-Mu ada, berkat-Mu melimpah dalam hidup setiap rumah tangga demi rumah tangga. Berkat Tuhan terjun. Terima kasih Bapa. Hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, iman yang terus bertumbuh dan melekat pada iman Tuhan. Biarlah Kamu menyambut Natal dengan damai dan sejahtera kepada Bapa. Kami berdoa biarlah pandemi ini Tuhan, Engkau yang menghancurkan, Engkau yang mengangkat Tuhan. Dan kalau sesuai kehendak-Mu Tuhan, kami akan merayakan Natal pada tahun ini Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin, Engkau yang membuat indah pada waktu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih pujian nama-Mu, pujian nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biar malaikat-Mu mengantar kami pulang, baik yang jauh yang dekat Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan segala selamat, bertemu keluarga dan menikmati berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan, penyertaan mulai saat ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami menyambut berkat-Mu.